Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sekalian, pada hari ini adalah pertemuan yang ketujuh pada semester ini setelah pertemuan yang keenam. Pada minggu lalu kita membahas bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Maka pada hari ini adalah pertemuan yang ketujuh. Fokus pembahasan kita adalah tentang bab 6, meniti hidup dengan kemuliaan. Lalu seperti apa kompetisi dasar yang nanti akan kalian peroleh setelah mempelajari bab ini? Yang pertama adalah 3.11, menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang berikutnya 4.1.1, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang berikutnya adalah 4.1.2, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Hujurat dengan fasih dan lancar. Yang berikutnya adalah 4.1.3, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan, sesuai dengan pesan surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Itu di antara kompetisi dasar yang nanti akan kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini. Seperti apa? Lalu seperti apa bagan alur atau peta konsepnya? Peta konsepnya ada sekalian. Meniti hidup dengan kemuliaan. Setidaknya ada dua subbab atau ada dua sub pokok bahasan nanti yang akan kita fokus bahas pada bab ini. Yang pertama adalah analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua adalah analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti melahirkan nilai dan perilaku mulia. Di antaranya adalah mujahadah an-nafs. Yang kedua adalah husnuzon. Dan yang ketiga adalah ukhuwah. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan pertama, kalian mampu terbiasa membaca Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang kedua adalah mampu menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi dari perintah Allah, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang keempat, kalian mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrij huruf. Dan yang terakhir adalah kalian nanti diharapkan mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Setidaknya nanti mendemonstrasikan bacaan Quran Surat ayat 10 dan ayat 11 dengan fasih dan lancar insyaallah. Sebelum kita mulai atau kita lanjutkan pembelajaran kita, maka saya meminta kalian untuk perhatikan hal-hal sebagai berikut pada proses pembelajaran kita kali ini.
Pertama, doa sebelum kita belajar. Ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua dari sekalian, saya pesan kembali untuk siapkan buku catatan kalian. Buku catatan kalian itu diambil kembali. Setelah itu, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Oke, adik-adik sekalian, dimohon kalian untuk siap. Realita perilaku mujahadaan nafs, kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Ini bisa digambarkan dengan pada gambar yang saya utarakan pada kesempatan ini. Yang pertama dari sekalian adalah alam adalah anugerah Allah yang diberikan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun tidak sedikit alam itu rusak. Karena penyebabnya apa? Penyebabnya manusia itu rakus. Mereka tidak mampu mengontrol diri mereka, tidak mampu mengontrol hawa nafsu mereka, mujahadaan nafsu kurang, sehingga terjadilah gempa, bencana yang tidak berkesudahan karena disebabkan keserakahan manusia, di mana mereka tidak memiliki perilaku mujahadaan nafsu. Begitu juga gambar yang kedua ini adalah sakit. Sakit adalah anugerah Allah. Ketika kita diberikan sakit, bertanda Allah masih sayang terhadap diri kita. Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita melalui sakit yang kita deritakan. Maka ketika kita sakit ini, tidak sedikit manusia yang putus asa terhadap cobaan yang Allah berikan ini. Bahkan dia berburuk sangka kepada Allah. Maka berusahalah kita untuk husnuzon terhadap musibah yang menimpa diri kita. Yang ketiga adalah ukhuwah. Salah satu untuk merajut ukhuwah ini adalah dengan memberikan hadiah kepada orang lain, sahabat, teman, saudara, adik, kakak. Jika ini kita lakukan, insya Allah, maka akan terjadi damai dan ketenteraman. Oke, sekalian kita masuk pada materi memahami makna pengendalian diri, prasangka baik dan husnuzon dan persaudaraan. Apa sih pengendalian diri atau mujahadaan nafs? Mujahadaan nafs itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadaan nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Seperti apa sifat serakah, tamak? Dalam literatur Islam, pengendalian diri itu dikenal dengan istilah as-saum, puasa. Puasa ini adalah salah satu sarana yang Allah siapkan, yang Allah hadirkan sebagai sarana pengendalian diri. Dalam hadis Nabi dikatakan bagaimana keutamaan pengendalian diri ini bagi diri seseorang. Nabi mengatakan, ya ma'asyaral sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum anil ba'ah. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, itu mampu menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Manfaatnya adalah dapat menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua adalah memelihara kehormatan. Nah, tetapi jika tidak mampu untuk menikah, barang siapa yang tidak mampu, fa'ilam yastati, yang tidak mampu dia untuk menikah, wa'alaikum, kata Rasulullah, bisyam, maka kalian diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa ini adalah untuk menahan hawa nafsu, mengontrol diri kita. Ada sekalian, itu yang dimaksud dengan pengendalian diri. Kemudian yang kedua adalah prasangka baik, husnuzon. Apa itu prasangka baik? Prasangka baik itu dalam bahasa Arabnya itu husnuzon, yang terdiri dari kata husnu hasana, husnu
yang artinya baik, zon yang artinya zonna yang artinya adalah prasangka. Jadi prasangka baik sering juga disebut dengan positive thinking, gitu ya. Dalam terminologi Islam itu dikenal dengan husnuzon. Istilah husnuzon ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif. Nah, lawannya apa? Lawan daripada husnuzon ini adalah su'uzon, berburuk sangka. Menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa ada bukti yang benar. Jadi dalam ilmu akhlak, husnuzon ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada husnuzon kepada Allah, ada husnuzon terhadap diri sendiri, ada husnuzon kepada orang lain. Itu yang disebut dengan husnuzon, prasangka baik. Yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah ini dalam Islam dimaksud bukan sebatas kekerabatan karena faktor keturunan. Tapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam itu adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah sama muslim. Persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sama makhluk Allah. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah basariyah, persaudaraan karena sesama makhluk Allah. Jadi kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansar di Madinah, mereka menjalin persaudaraan itu dengan suku-suku lain yang tidak seiman. Hingga ketika Nabi di Madinah itu mempersaudarakan dua kaum ini, muhajirin dan ansar ini adalah berhasil disatukan. Itu adalah sebuah kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin, menjadi seorang pemimpin kala itu di kota Madinah. Kemudian adalah kita fokus sekarang ayat-ayat yang tentang pengandilan diri, prasangka baik, persaudaraan. Yang pertama kita mulai dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Lafal ayatnya dan artinya. Nanti kalian tolong perhatikan, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iztanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebagian prasangka itu, kata Rasulullah, kata Allah, adalah ithmun, dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, ya, janganlah ada di antara kalian yang mengunjing. Ba'dukum, sebagian yang lain, sebagian yang lain, ya. Ba'dha,
saling mengunjing antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi. Maka Allah pun menantang, apa kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah mati, bangkai, maitan, fakarihtumu. Tentu bangkai saudara kamu itu tentu menjijikkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hukum bacaan dari ayat ini yang pertama adalah ya ayyuhalladzina. Hukum bacaan pada kata ya itu mad zaiz munfasil 5 sampai 6 harokat. 5 sampai 6 harokat, 5 sampai 6 ketukan. Ya ayyuhalladzina, mad zaiz munfasil. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina, dzina. Ya ayyuhalladzina, alladzina, alif lam samsyah. Alif lam samsyah itu adalah alif lam yang dimana alif lamnya itu tidak dibaca. Kemudian yaghtab ba'dukum, idgham mutamassilain. Yaghtab ba'dukum, ba sukun bertemu dengan ba tasydid. Idgham mutamassilain, idgham yang hampir semisal. Ba'dukum ba'dha, ikhfa syafawi. Ba'dukum ba'dha, ba'dukum ba'dha. Itu hukum bacaan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perhatikan bacaannya dengan baik oleh kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perhatikan sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, karena itu kata Allah, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, ya, agar bertakwa kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Seperti apa hukum bacaannya? Yang pertama adalah al-mu'minun, al-mu'minun. Innamal mu'minun, innamal mu'minun. Alif lam qamariyah. Ini salah ini. Alif lam qamariyah. Innamal mu'minun. Innamal mu'minun artinya adalah alif lam, hukum bacanya adalah alif lam syamsiah, alif lam yang dibaca. Yang kedua, ikhwatun fa aslihu, ikhwatun fa aslihu, ihbatun ikhwatun fa aslihu. Tung itu dibaca sama-samar, dia adalah ikhwah. Ikhwah dibaca sama-sama. Yang ketiga adalah akhawaykum wattaqullah, akhawaykum wattaqullah, izhar syafawi. Kemudian wattaqullah, tafhim. Wattaqullah, wattaqullah, tafhim. Bacaan tebal, tarkik bacaan tipis. Wattaqullah.
Bismillah itu bacaan tipis. Tafhim. Wattaqullah. Wattaqullah. Ya, cirinya itu adalah di huruf sebelum lafal jaljalah Allah itu ada huruf dhamma atau huruf apa harokatnya harokat dhammah atau harokat fathah. Tapi kalau ada sebelum lafal jaljalah ini dia berharokat kasrah, maka dia adalah bacaannya adalah tarkik. Contoh misalnya bismillah. Tapi ini adalah wattaqullah, wattaqullah. Tuh, tafhim tebal. Innamal mu'minum alif lam qamariyah ikhwatun ikfa akhwaikum izhar syafabi wattaqullah. Bacaan tafhim, bacaan tebal. Kandungan ayat. Jadi ada sekalian, kedua ayat ini tadi yang disebut ayat yang disebutkan tadi itu ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya, menjelaskan dua hal pokok. Pertama, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Yang kedua, jika terjadi persaudaraan itu adalah jika terjadi perselisihan antara saudara, maka kita sebagai kaum muslimin itu wajib fa'aslihu, islah, mendamaikan mereka yang bertikai. Pertama, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatu atau ukhuwah, saudara. Kalau ada saudara kita yang berselisih, maka damaikan dengan apa? Islah atau fa'aslihu, kata Quran. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan itu? Sabda Nabi SAW dikatakan, demi Allah yang menguasai diriku, sesungguhnya di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali dia menyayangi saudaranya sebagaimana sesama mukmin itu sebagaimana dia menyayangi diri sendirinya. La yu'minu ahadukum hatta anakuna tidak beriman di antara kalian sebelum kalian menyayangi diri kalian saudara kalian itu sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri. Itu di antara riwayat kenapa persaudaraan itu penting dalam Islam. Kemudian hadis tentang pengendalian diri dan prasangka baik, kemudian persaudaraan. Yang pertama itu adalah hadis tentang pengendalian diri yang diriwayatkan sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda dari Abu Hurairah, apa kata Rasulullah? Laisa syadid bisur'ati innama syadidul innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadid, orang yang perkasa itu bisur'atin, bukanlah orang yang menang dalam sebuah pertarungan atau perkelahian. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu orang yang apa? Yamliku nafsahu, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu ya. Ini hadis tentang pengendalian diri gitu. Jadi orang yang jago itu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Kemudian iyyakum wal kadhiba. Fa iyyakum kata Rasulullah, iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah, dhann, prasangka buruk. Fa inna dhanna, karena sungguhnya prasangka buruk itu, kata Rasulullah, akdzabu. Dari kata kadzaba, yakdzibu. Kadzab, akdzabu ismun tafdil.
akdabu, lebih ya, dusta dari perkataan yang paling dusta. Akdabul hadis, perkataan yang paling dusta. Jauhi, kata Rasulullah, prasangka buruk. Karena apa? Prasangka buruk itu adalah akdabul hadis, perkataan yang paling dusta, kata Rasulullah SAW. Kemudian hadis tentang persaudaraan, Nabi mengatakan dari sanadnya Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Qala Rasulullah SAW, masalul mu'minin fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad ijastaqa minhu udwun lahu sairul jasadi bisakhari wal hummi. Kata Rasulullah, wal humma, rawahul Muslim. Masalul mukminin itu perumpamaan orang-orang mukmin itu fitawaddihim, dalam saling mencintai, wa tarahumihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, saling menyayangi. Masalul jasad itu, kata Rasulullah, masalul jasad seperti satu tubuh. Ijastaqa minhu udwun, apabila satu tubuh itu merasa sakit, kata Rasulullah, lahu sairul jasad, itu akan menjalar ke organ tubuh yang lain. Satu sakit, maka organ tubuh yang lain pun ikut sakit. Bisahiri wal humbah, dia tidak dapat tidur dan merasa demam. Seperti satu tubuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita menjaga persaudaraan. Penerapan perilaku mulia, contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon dan persaudaraan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan hingga orang-orang di sekitar kita di sekalian. Pertama adalah mujahadah an-nafs. Seperti apa contohnya itu? Pengendalian diri. Pertama, berusaha sabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemohan teman yang tidak suka terhadap kita. Apalagi sekarang dunia medsos, saling singgung-singgungan. Ya. Tidak perlu kita membalas ejekan, cemohan orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Bersabar. Ya. Yang kedua adalah mencoba untuk ikhlas, belajar ikhlas sebagai bentuk cobaan musibah yang menimpa, dengan terus memperbaiki, belajar untuk ikhlas. Yang ketiga, menjauhi sifat dengki dan iri hati ataupun hasad. Karena dengki ini, kata Rasulullah, seperti api yang membakar kayu bakar. Dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Yang keempat adalah berusaha kita mentaati tata tertib di mana saja kita berada. Ini merupakan perilaku yang mulia sekalian. Kemudian prasangka baik, husnuzon. Seperti apa contoh perilaku? Kita berusaha untuk memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh sahabat teman kita. Apresiasinya baik dalam bentuk ucapan selamat misalnya, atau pemberian hadiah. Yang berikutnya adalah menerima menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut adalah berbeda dengan kita. Berpikir positif saja ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga adalah contohnya memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan kepada orang-orang yang meminta misalnya. Itu positif saja karena dia mungkin membutuhkan makan. Berpikir positif. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial, baik lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Yang berikut adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Ini kita harus berpikir positif. Orang-orang yang pikir positif sikapnya seperti ini. Yang berikutnya adalah persaudaraan. Seperti apa contohnya? Perilaku mulia dalam persaudaraan ukhuwah ini: menjenguk, mendoakan, membantu teman orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Ketika ada yang saudara kita yang
misalnya yang meninggal dunia, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un, mendoakan. Kemudian mendamaikan teman. Yang berikutnya mendamaikan teman, saudara kita yang berselisih, berusaha mereka untuk satu kembali. Yang pekerjaan ini pekerjaan sangat berat. Kemudian bergaul dengan orang yang tidak memandang suku. Kita tidak boleh memandang suku, tidak boleh kita dia memandang budayanya, tidak boleh kita dia memandang agama. Siapapun dia bergaul, karena dia adalah bagian saudara kita. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, atau kegiatan yang dapat merugikan orang. Apapun bentuknya permusuhan yang kita berusaha menghindari. Yang kelima adalah menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman kita. Ini adalah bentuk contoh perilaku mulia dalam persaudaraan atau ukhuwah. Saya kira ada sekalian materi ini sudah selesai. Ada mungkin yang kalian tidak paham dari materi ini, saya minta kalian untuk nanti bertanya melalui nanti WA group. Di WA group bagi adik-adik sekalian di sekolah lain, mungkin WA group kelas kalian masing-masing. Kemudian yang berikutnya saya tekankan kembali kepada kalian, tolong dicatat materi ini, kemudian foto catatannya, kemudian dikirim ke saya, atau mungkin kirim ke guru kalian agar dapat dinilai bahwa kalian itu adalah aktif dalam proses pembelajaran ini. Ketika kalian tidak mengirimkan catatan ke guru kalian atau nanti ke saya yang berada di SMK Negeri 1 Lebong Bancu, bertanda bahwa kalian tidak aktif mengikuti pembelajaran ini. Kemudian sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada adik sekalian untuk giat belajar, dan teman-teman guru di video saya video pembelajaran saya sebelumnya banyak yang bertanya, minta, insya Allah nanti saya akan usahakan akan beri apa yang nanti menjadi permintaan teman-teman, terutama materinya yang dalam bentuk PowerPoint ataupun materi dalam bentuk video, insya Allah. Doakan saja, mudah-mudahan ini saya bisa lakukan. Saya berharap teman-teman perlu semangat. Ya, kalau nanti ada yang mau ini kan silakan nanti di kolom komentar, silakan komen terhadap video pembelajaran ini. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.